Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yudit Samanta untuk program tamu hari ini. Pemirsa, pernahkah Anda membayangkan bahwa Anda adalah salah satu korban dari salah tangkap melakukan tindakan kriminal? Orang lain yang melakukan, kemudian Anda yang kena getahnya alias salah tangkap. Sore hari ini sudah ada di studio bersama saya selama 60 menit kami akan berbincang-bincang. Mereka adalah korban salah tangkap atas tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang lain. Seperti apa jalan cerita dan kronologis detailnya selama 60 menit ada di program tamu hari ini bersama Yudit Samanta. Kita langsung ke korban salah tangkap tersebut yaitu Gunawan dan Hamdan selaku korban salah tangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Gunawan saat ini? Alhamdulillah sehat. Masih ada bekas? Ini aja, Pak. Ya, bekas itu ya. Baik, tapi matanya merah itu masih juga dalam penyembuhan ya? Iya. Oke. Dan Hamdan juga dalam keadaan sehat ya? Saat ini walaupun sehat. Sedikit masih ada tangannya ada juga. Itu. Masih ada trauma yang saya bisa menyaksikan bahwa Anda berdua, Gunawan dan Hamdan adalah memiliki traumatik yang sangat besar ketika Anda menjadi salah satu korban salah tangkap yang dilakukan pada waktu itu di daerah di daerah Bogor, katakanlah pada waktu itu, betul? Tangerang. Oh, di Tangerang. Baik, di Tangerang pada waktu itu. Oke. Sekarang saya ke Gunawan dulu. Gunawan, pada waktu Anda adalah salah satu korban salah tangkap, bisa diceritakan seperti apa sih kronologi detailnya kenapa Anda tiba-tiba bisa ditangkap? Saya nggak tahu. Tahu-tahu pagi itu saya ini pakai laras panjang itu ada, Bu. Jangan bergerak katanya kan. Pagi itu maksudnya di tempat Anda kerja? Di kontrakan itu, di kontrakan. Di kontrak daerah saya mana? lagi tidur di Tangerang. Di Tangerang. Di hotel apa namanya? Hotel Transit apa itu. Saya juga nggak tahu. Baik, itu di hotel. Enggak, bukan kontrakannya, sebelahnya hotel Transit. Hotel Transit, tapi di sebelahnya ada kontrakan dan Anda adalah kalau tidak salah ngikut dari teman Anda yang memang sudah bekerja di Tangerang tersebut. Ya, dan Anda juga baru datang untuk ikut bekerja di situ sebagai supir ya, mungkin. Kenek, Bu, kenek. Oh, sebagai kenek. Pada waktu itu Anda barusan selesai katakanlah kalau kita bahasanya mengerik ya. Ngerik teman Anda itu yang sedang sakit tersebut. Kemudian itu pagi atau siang? Saya kerokin malam. Malam saya kerokin merah, badannya merah hitam gitu kan. Nah, saya beliin bodrek, suruh istirahat lah, tidurlah kamu lihat kan. Nah, dia tidur sama saya, tidur bareng sama saya. Tiba-tiba pagi itu saya kaget. Todong sama laras panjang. Pagi jam berapa itu, Pak? Sekitar jam 3-an, jam 3:30 itulah kemungkinan, saya nggak tahu dong. Ya, dan berapa orang yang datang? Ramai, Bu, saya nggak tahu sih. Enggak, yang Anda bisa lihat lebih dari 5 orang? Kayaknya lebih kayaknya orang. Lebih dari 5 orang. Menggunakan berapa mobil? Satu mobil. Mata ditutup saya nggak tahu, kalau mobilnya saya nggak tahu. Baik. Kemudian bisa diceritakan lagi? Setelah ditujukan senapan laras panjang tersebut ke Anda, kemudian Anda berkata apa? Saya kaget, salah saya apa, Pak? Ikut aja, jangan lawan, kata dia kan. Nah, saya dibawa, tangan saya diikat, mata saya diikat. Diikat maksudnya di situ pakai borgol atau diikat pakai tali? Lakban tali, kayak selasi ban itu, Bu. Selasi ban. Oke, baik. Diikat, mata saya diikat, mulut saya diikat. Nah, dibawanya saya nggak tahu bawanya berikut dengan teman yang Anda kering itu. Oke, jadi 2 orang yang diambil waktu itu. Langsung diikat, langsung mata ditutup. Kemudian Anda dibawa kemana? Saya nggak tahu tempatnya. Posnya bukan kantor polisi, pos polisi, nggak tahu, pokoknya saya nggak tahu aja. Dan ketika sepanjang perjalanan, Anda ada kata-kata dari petugas dari kepolisian tersebut untuk bilang apa? Saya mendengar waktu itu mobil 03, angkot Tangerang 03 itu dipakai untuk kriminal gitu kan. Nah, ada saksinya juga ada waktu itu. Nah, kita orang itu tanya, ini bukan.
Kita kan bukan, rupanya nggak ada dari antara yang kita pegang itu nggak ada. Tapi itu kondisi mata Anda dibuka? Ditutup. Masih tetap ditutup? Masih Baik, ditutup. baik. Di pos tersebut yang diduga di pos tersebut? Ya. Baik. Dan itu berarti kalau subuh didatangkan ke situ, berarti Anda di pos itu sudah menjelang pagi hari mungkin ya? Iya. Tapi Anda tidak bisa melihat Tidak jelas melihat, karena mata ditutup? tertutup semua mata. Baik, baik, oke. Saat Anda ditangkap pada waktu itu, kira-kira Anda pun tidak tahu salah Anda? Saya nggak tahu salahnya apa. Bisa menerka-nerka polisi ataupun aparat tersebut, katakanlah polisi atau aparat yang menangkap saudara tersebut bisa mendengar cerita jalan kasusnya apa atau seperti apa? Saya nggak tahu pokoknya tiba-tiba saya suruh mengakuin malah motor. Dipukul sama orang, saya malah motor. Saya sama si ini nanya, kamu kenapa nih? Saya nggak tahu, saya nggak kenal. Baik. Kenalnya cuma satu orang, itulah Ali dari saya kenal, saya tumpangan itu. Baik. Dan sampai sekarang trauma yang Anda rasakan masih membekas begitu besar? Masih, Bu. Seperti apa yang Anda rasakan? Apa mulai takut ketika berhadapan dengan aparat atau seperti apa? Ya, saya takut. Berhadapan dengan aparat saya takut. Baik. Berapa lama Mas Gunawan waktu itu katakanlah ditahan, ditutup matanya kemudian? Dua hari, pokoknya saya dipegang itu hari Minggu. Selasa sore itu, Selasa maghrib lah, dibuka lakban tali saya ini. Hari Minggu pagi, kemudian Selasa mau maghrib sudah dibuka. Iya. Dan? Ya kita kemudian? Dibuat surat tanda tangan. Tanda tangan itu kita nggak tahu tanda tangan itu apa. Cuman diminta pertolongan, kamu orang siap nggak bantu polisi? Ya kita siap, kan? Katanya yang alasan polisi itu yang dikirim ke Bogor 5 orang itu melarikan diri. Nah, dikasih nomor HP-nya, nomor HP polisi itu. Dan sampai sekarang Mas Gunawan masih memegang nomor HP tersebut? Saya nggak punya HP karena saya nggak punya HP. Orang saya aja nggak punya HP. Saya suruh ngaku. Jadi nomor telepon itu sempat disimpan? Disimpan sama supir angkot itu yang ditahan sama kita orang itu, Pak. Supir angkot itu orang Lampung juga? Orang Lampung Timur. Dan ada? Ada nomornya. Oke, baik. Sudah pernah dicoba untuk menghubungi? Tapi katanya ini dihubungi udah nggak aktif lagi nomor polisi itu. Baik, oke. Bagaimana ceritanya kemudian Mas Gunawan bisa dibebaskan? Ya karena kita nggak terbukti, nggak bersalah. Setelah kurun waktu 2 hari tersebut? Kemudian dibebaskan begitu saja setelah menandatangani itu? Iya. Menandatangani surat pernyataan yang Mas Gunawan sendiri belum tahu isi pernyataan yang ditandatangani itu? Iya, belum tahu saya. Belum tahu sama sekali dan Belum tidak tahu membaca? sama sekali, Tidak iya. disuruh membaca terlebih dahulu? Enggak. Tidak disuruh membaca terlebih dahulu? Jadi Enggak. seperti apa pada waktu, katakanlah ini, yang mau ditanda tangan, kemudian seperti apa ceritanya? Ya pokoknya suruh tanda tangan aja. Ini Saya tanda tanda tangan. Berapa Dan kali tidak- saya tanda tangan juga. Saya nggak tahu isi bacanya itu. Cuman isi Apakah kenapa Anda tidak membaca terlebih dahulu ataukah seperti apa? Tidak diberikan kesempatan tidak membaca? beri, tidak cuma kasih nama alamat kita aja. Data diketik nama alamat kita pesawat tataan itu nggak tahu isi baca surat itu saya nggak tahu. Tapi ada di situ tulisannya. Ada di situ. seperti itu. Cuman tanda tangan kita, isinya bacanya itu saya nggak tahu. Oke, baik. Anda sudah berkeluarga? Udah, Punya anak? saya belum punya anak. Belum punya anak? Cuman Baru? saya nikah sama janda, Pak. Oh ya, baik. Jadi sudah. Oke, baiklah. Mas Gunawan, setelah Anda dibebaskan, kemudian Anda kembali lagi ke Lampung, artinya Anda belum ada niat katakanlah karena saat ini Anda masih traumatik dan belum ingin melanjutkan pekerjaan yang ingin Anda cari yaitu di Tangerang seperti itu. Iya. Saat ini apa tanggapan dari orang tua katakanlah ataupun istri ataupun keluarga saudara ketika setelah kejadian ini? Saya nggak ngabarin istri saya, Pak. Karena saya malas takut dia trauma, ngedilat stroke gitu. Jadi saya nggak ngabarin dia. Saya pulang ke Lampung aja saya ingin dapat kawan saya. Oh, jadi ini Anda belum bertemu dengan keluarga? Belum. Belum ketemu dengan istri? Belum. Orang tua? Belum. Sudah berapa lama Anda di Lampung? Baru ada semingguan ini lah saya di Lampung. Dan belum ada kabar apapun untuk keluar. Kenapa Anda tidak ingin memberikan kabar bahwa memang Anda salah tangkap gitu dan Saya pamitannya kan laporan saya mau kerja, pergi. Saya pulang nggak baru saya kayak gimana gitu kita lagi. baik. Oke, baik. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi dengan Mas Hamdan, kemudian Mas Gunawan juga tetap di sini ya. Pemirsa, kita akan kembali lagi bersama dengan korban salah tangkap yang terjadi baru-baru ini di Tangerang. Dan kebetulan korban salah tangkap tersebut adalah warga dari Lampung, katakanlah dari Pesawaran, kemudian Mas Hamdan? Lampung Timur. Dari Lampung Timur. Kita akan mengetahui lebih jelas bagaimana kondisi mereka sebagai korban salah tangkap ini
di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, Yudit Samanta akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Top Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah, tangkal, cekal. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV Lampung. Saya Irmatia dari Bidar Remaja Bandar Lampung. Mohon dukungannya ya untuk Sela menjadi host LTV 16. Caranya live fanpage LTV 16, lalu live foto Sela dengan nomor urut 17. Like sebanyak-banyak ya. Terima kasih dan bye-bye. Permasalahan yang terjadi di Lampung. Situasi terkini tentang Lampung. Kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung. Merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat. Setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV Lampung. Selamat pagi Sporty People, bertemu dengan saya Valentino Simanjuntak di program Daily Sport. Informasi aktual serta menarik dari berbagai cabang olahraga dalam dan luar negeri. Langsung saja kita lihat cuplikan berikut ini. 2 gol Prancis dirasakan oleh Paul Pogba dan gol bunuh diri pemain Nigeria Diobo. Daily Sport hadir setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Laporan tindak kriminal. Investigasi kasus. Perkara perlu dibongkar kebenarannya. Bongkar perkara. Sebuah riwayat kisah hidup yang layak untuk kita ketahui. Semuanya diangkat bagi Anda. Biografi hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Menemani akhir pekan Anda dengan berita kriminal yang terjadi selama 1 pekan. Cekal akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV Lampung. Mau eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Pemirsa Sindo TV Lampung kembali bersama Yudit Samanta dan kita kembali melanjutkan korban salah tangkap yang terjadi baru-baru ini di Tangerang. Kasusnya seperti apa kita belum tahu jelas, mari kita langsung bertanya kembali kepada korban salah tangkap tersebut. Saya saat ini bertanya dengan Hamdan. Iya. Mas Hamdan, Iya. Anda saat ini usia berapa? 17.
17 tahun, katakanlah seperti itu. Dan waktu itu niat Anda ke Tangerang mau ikut bekerja dengan siapa? Ikut teman. Ngikut teman. Sopir juga tapi. Bisa diceritakan Anda termasuk orang yang salah tangkap pada waktu itu dan sekarang sudah dikembalikan dengan kondisi yang seperti ini. Nanti kita lihat pemirsa seperti apa kondisinya. Bisa diceritakan mulai dari awal Anda kemudian dimasukkan ke dalam korban salah tangkap. Saya jemput di kontrakan jam 3 pagi. Kami ditodong pakai senjata, disuruh tidur. Habis itu langsung dilakban, mata lakban. Kontrakan diperiksa, habis itu dinaikin di mobil. Nggak tahu dibawa kemana, sekitar 1 jam. Habis itu nyampe kayak gedung gitu kan. Habis itu ditanya, berapa kali kamu mencuri, kata dia. Saya nggak pernah, kata saya kan. Langsung dipukul. Habis itu ditendang. Kata dia berapa kali nembak orang. Habis itu langsung dipukul lagi. Gara-gara nggak mau ngakuin itu. Bukan tidak mau, tapi Anda memang tidak melakukan. Iya. Baik. Habis itu. Sebentar. Pada waktu Anda dari tempat kos-kosan tersebut, juga sama tempatnya dengan Gunawan? Iya. Satu tempat? Enggak, sebelahan. Gitu. Sebelahan kamar? Iya. Pada waktu itu Anda sekamar dengan siapa? Sama Ali. Sama Ali? Iya. Oh baik, yang ini? Bukan. Ada lagi? Iya. Dan korban Ali tersebut masih hidup? Masih. Masih hidup, ada ya? Ada di Tangerang, dia bawa angkot. Bawa angkot Iya. saat ini? Iya. Baik, baik. Kemudian, terus ceritanya dilanjutkan? Kami ya itu langsung. Disuruh mengaku, kemudian tidak mengakui, Oke. langsung dipukulin. Dalam kondisi mata tertutup? Mata tertutup, lah di semua tangan dilakban, mata, mulut. Ya itu disuruh nanya. Baik, selama Anda berada di katakanlah Anda belum tahu itu kantor polisi ataupun berupa pos, katakanlah diduga itu pos, diduga ya, diduga karena Anda dalam kondisi mata tertutup. Apakah selama 2 hari tersebut Anda tidak diberi makan atau tidak? 4 hari 4 malam saya nggak bareng keluarnya sama ini. 4 hari 4 malam tidak makan? Makan, cuman kasih roti sama nasi, nggak tahu bentuk nasinya apa kayak mana, mata ditutup. Cuman tangan aja yang dilepas, suruh makan. Baik, dalam 1 hari dikasih makan berapa kali? 1, cuman 1 kali aja. Siang atau sore atau malam? Sore. Sore? Iya, sama pagi itu. Dan apa yang Anda rasakan pada saat itu? Lapar yang amat sangat dan ya, makanan yang diberikan itu tidak cukup atau seperti apa? Ya itu sebenarnya cukup, tapi nggak, kalau kita nggak makannya kita takut marah juga gitu. Baik. Langsung saya makan gitu, tapi rasanya itu kayak bekas mereka gitu, tulangnya itu. Baik, baik. Dikasih roti, habis itu kasih minum itu aja. Kita belum minumnya gini sampai sini langsung diambil lagi gitu. Belum sampai tenggorokan sudah diambil lagi. Kemudian pertanyaan saya adalah pada waktu Anda diinterogasi, katakanlah diduga diinterogasi seperti itu, Anda ketika Anda menjawab tidak sesuai dengan harapan mereka, apakah Anda mencuri atau tidak? Kemudian Anda mendapatkan katakanlah siksaan seperti itu? Iya, langsung pukul. Dipukul? Iya. Di sebelah mana? Ini kepala pakai ibul. Ibul itu apa? Ini untuk pentongan satpam. Satpam itu. Kuping. Ini berapa kali Anda mendapatkan pukulan di kepala? Yang diduga menggunakan pentungan satpam. Saya tidak tahu juga, mungkin 3 karena kali, sekitar 3 kali itu. Apa yang Anda rasakan pada saat dipukul itu? Apakah Anda langsung pusing atau seperti langsung apa? Langsung hilang kedengeran. Budek gitu ya, seperti itu, beng gitu ya. Oke. Habis itu rasanya kayak apa gitu, nggak ada suara-suara orang gitu. Oke, seketika langsung pendengaran terganggu ya? Iya, terganggu. Kemudian bagian mana lagi Anda dipukul? Telinga, habis itu tendang. Ditendang pakai apa tuh? Pakai sepatu. Masih memakai sepatu? Iya. Dan Anda sangat merasakan tuh di sebelah mana ditendang? Sebelah sini. Oke. Sebelah kanan. Apa yang Anda rasakan pada waktu ditendang? Sakit. Enggak, maksudnya membekas sampai berapa hari atau tidak rasa sakit itu? Ada sekitar 2 hari itu. 2 hari? Iya. Berapa kali Anda mendapatkan siksaan ketika katakanlah dari pagi sampai dengan malam hari? Berapa kali Anda mendapatkan siksaan? Kerap kali atau sempat istirahat dulu? Tidur dulu kemudian disiksa lagi? Sempat istirahat dulu, tidur dulu.
Habis itu ditendang lagi. Baik, baik. Aduh, ini sangat luar biasa ceritanya ya. Orang kita masuk, kita minta kencing aja, masuk kamar itu masih diikat. Kata dia, bisa nggak diturunin celananya walaupun diikat. Ya saya ngomongnya bisa-bisa aja gara-gara takut. Takut ditendang? Iya. Baik. Habis itu saya langsung jatuh di WC. Kata dia, ngapain kamu nggak ngomong kalau kamu nggak bisa ngangkat celana kamu, kata dia. Pemirsa, ini sangat ironis sekali yang terjadi bahwa mereka ini adalah tamu saya hari ini adalah mereka korban salah tangkap yang kasusnya pun sampai hari ini, sampai dengan detik ini mereka ada di studio ini, mereka pun tidak tahu kasusnya apa. Ketika mereka dipulangkan, tanda kutip dipulangkan, artinya bukan dipulangkan dengan baik tapi dilepaskan begitu saja, mereka pun menderita fisik dan traumatik yang sangat berat. Kondisi mereka saat ini sangat memprihatinkan, yang mana salah satu korban tersebut juga belum sampai ke rumah karena mereka izinnya mau berangkat dari rumah tersebut adalah mencari pekerjaan di Tangerang. Ketika mereka tidak mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan tragedi seperti itu, mereka takut membuat keluarga mereka shock dan kemudian akan jatuh sakit seperti itu. Mereka mempersiapkan semua ini untuk melaporkan hal yang terjadi ini untuk ke Komnas HAM. Ada hal-hal yang dipersiapkan. Kemudian saya ingin bertanya lagi ke Gunawan. Pada waktu ingin dilepaskan ya, Hamdan juga pada waktu ingin dilepaskan, apakah ada perjanjian-perjanjian khusus dengan katakanlah aparat, bisa dipikirkan seperti itu? Saya tidak tahu juga. Saya nggak tahu, cuman tanda tangan aja, Mbak. Tanda tangan. Kalau Hamdan? Sama juga, kita tanya berapa kerjaan kamu apa, sekeliling kontrakan kamu itu kerjaannya apa gitu kan. Saya bilang aja sopir, sama ada yang security juga. Baik. Kata saya. Baik. Seharinya penghasilanmu berapa? Paling kenceng 80 kata saya. Tanggal lahir, nama bapak gitu. Habis itu langsung suruh tanda tangan, nggak tahu isinya apa itu. Sekarang bagaimana perasaan Anda ketika Anda sudah dibebaskan seperti ini? Ya masih trauma benar. Dan orang tua Anda sudah mengetahui Iya, udah. peristiwa ini? Udah tahu. Ada niat lagi untuk kembali ke Tangerang untuk bekerja? Nggak ada, takut benar. Sangat trauma benar. Tapi saudara Ali yang tempat Anda ikuti itu tetap kembali bekerja sebagai sopir angkot? Iya, di Tangerang. itu cuman kenal di sana itu. Oh, kenal di sana. Iya. Jadi kamu bermodal Saya ngikut kakak saya. Kakak dia pulang sakit, saya bawa mobil gitu. Angkot juga? Iya. Dan sudah berapa lama kamu sempat bawa angkot? Baru 1 minggu situ. Baru 1 minggu. Iya. Dan penghasilan 80.000 tadi? Iya. Maksudnya 1 hari 80.000 lah, katakan seperti itu ketika kamu membawa angkot ya. Dan sekarang tidak ingin lagi kembali ke sana karena trauma yang sangat berat. Oke. Gunawan dan Hamdan, jangan kemana-mana, ditahan dulu, saya akan banyak pertanyaan lagi kemudian. Pemirsa, jangan kemana-mana, Yudit Samanta untuk tamu hari ini akan kembali menggali cerita mereka sebagai korban salah tangkap. Dan setelah ini kita akan lebih sedikit bertanya, kemudian ada korban lagi yang akan kita hadirkan di studio ini. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Pilihan cerdas, nikmat dan sehat, minyak goreng Rose Brand. Minyak goreng non-kolesterol, tanpa bahan pengawet, dengan proses 2 kali penyaringan. Mengandung vitamin E, beta-karoten, dan omega-9 yang membantu menurunkan kadar kolesterol. Masakan lebih gurih, lebih lezat, dan lebih sehat. Nikmat abis. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat. Setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di Sindo TV Lampung.
Kehadiran mereka selalu ditunggu-tunggu. Keseruan yang selalu mereka ciptakan di tempat-tempat di Lampung. Ini Lampung Yai. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di sini, di Sindo TV Lampung. Menyampaikan informasi dan berita peristiwa teraktual, segar terpercaya. Sindo terkini, hadir setiap 1 jam pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Halo, apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan Sindo Siang yang akan menghadirkan berbagai berita terhangat. Berbagai berita pilihan dan informasi ringan yang siap menemani siang hari, akhir pekan Anda. Ratusan pedagang kaki lima yang berada di kawasan Taman Alun-Alun Kapuas terlibat bentrok dengan petugas Satpol PP. Sindo Siang, akhir pekan. Hadir Sabtu dan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Calon Presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto, festival seni spektakuler, kebakaran yang menghanguskan King Sop. Inilah menu siang hari Anda. Berita pilihan, informasi ringan yang dilengkapi dialog dengan topik menarik. Ricuan terjadi antara keluarga pihak ahli waris. Sindo Siang hadir Senin sampai Jumat pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Hai Sistine Lovers, aku Resi Faira dari SMA Negeri 10 Bandar Lampung. Mohon dukungannya ya untuk Resi menjadi host LTV 16. Caranya mudah kok, tinggal like fanpage LTV 16, lalu like foto Resi dengan nomor urut 16 ya. Like sebanyak-banyaknya, ajak keluarga, pacar, sahabat kamu untuk dukung Resi. Terima kasih, bye-bye. Menemani akhir pekan Anda dengan berita kriminal yang terjadi selama 1 pekan. Cekal akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV Lampung. Ya, pemirsa Sindo TV Lampung masih bersama saya Yudit Samanta. Program tamu hari ini sekali lagi, pernah atau tidak Anda membayangkan bahwa Anda adalah korban salah tangkap yang terjadi ketika itu Anda tidak tahu apa-apa kriminal yang dilakukan di luar sana, dan Anda sempat 2 hari 2 malam kalau tidak salah itu ditutup matanya, kemudian dilakukan banyak interogasi dan sekaligus penyiksaan fisik, katakan seperti itu. Di studio kembali kita tanya-tanya pada korban salah tangkap tersebut. Gunawan, Anda pada waktu salah tangkap, bukankah Anda di kos-kosan itu bersama dengan Ali, tidur bareng sama Ali. Ali? Iya. Ali. Dan pemirsa, untuk diketahui bahwa Ali ini adalah korban yang terakhir sudah meninggal dunia. Korban inilah yang pada waktu kejadian, pada waktu ditangkap, Ali ini barusan selesai dikerok oleh Gunawan, kemudian di subuh-subuh dia ditangkap, kemudian terpisah dari rombongan ketika dilakukan interogasi, dan sekarang sudah dimakamkan dan akhirnya meninggal dunia. Saya sempat 2 hari nginep tempat tetangga saya di Pasar Kemis itu. Numpang istirahat sembari nunggu kabar dia. Dan Ali ini kan, cuman saya bingung. Nah, yang saya tinggalin di tetangga saya itu udah wajahnya udah nggak enak. Baik. Saya langsung pergi dari tempat dia itu. Baik. Pemirsa, ada satu hal yang belum saya sampaikan, bahwa namanya saudara Ali almarhum ini, dia almarhum sudah bekerja kurang lebih selama 2 tahun di Tangerang sebagai supir dari sebuah perusahaan yang bisa dibilang perusahaan terkemuka. Artinya pendapatan dia cukup,
dari segi ekonomi dia cukup, dan kemudian saudara Gunawan ini ikut di dalam mau bekerja dengan saudara almarhum Ali ini. Dan Ali ini termasuk yang salah tangkap dan sekarang sudah meninggal. Dan coba bisa diperlihatkan tangan Anda yang pada waktu itu juga termasuk mendapatkan penyiksaan, diikat, bisa di-shoot. Iya, pada waktu itu diikat selama 2 hari 2 malam, katakanlah 4 hari 4 malam diikat, dan ini tangannya ya masih membekas. Anda bisa bayangkan pemirsa bagaimana trauma yang diderita oleh saudara Hamdan ini. Tangan yang di sebelah kiri ini yang kuning, coba agak dinaikin sedikit, ya itu tidak bisa dikepalkan saat ini kondisinya. Dan tidak bisa memegang benda apapun karena lemas. Kalau bahasa kita sering sebut lemas ya, lunglai, katakanlah seperti itu. Ya, coba digenggam sedikit bisa? Tidak bisa. Oke, baik, cukup. Ya, di sini juga saya akan mengundang pemirsa orang tua dari korban salah tangkap. Ya, mohon bisa masuk ke studio Pak Armin. Iya. Pemirsa, bisa kita bayangkan bagaimana perasaan orang tua dari korban salah tangkap tersebut. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita. Assalamualaikum Pak Armin, bagaimana hari ini kabarnya Pak Armin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, alhamdulillah. Saya bisa memandang kekecewaan, raut kekecewaan di wajah Bapak karena anak Bapak adalah salah satu dari korban salah tangkap yang terjadi di Tangerang tempo hari ya Pak ya? Iya. Bagaimana Pak? Bisa diceritakan sedikit perasaan Bapak? Ya sebenarnya kalau mau diceritain sedikit bisa, tapi kalau banyak-banyak memang sulit. Karena perasaan ini sampai ini hari, terus terang aja masih, kalau ngelihat anak kita ini, kita mau bekerja ataupun mau keluar itu juga tidak tega gitu. Karena anak kita ini yang pasti dia traumanya itu masih sampai ini hari. Terus kalau perasaan selaku orang tua ini ya karena melihat putranya, anaknya yang masih trauma, ya kita bingung kayak gitu. Mau keluar jauh-jauh ya kalau dia tidak apa-apa, dalam artian sering meraung-raung terutama malam itu. Kalau malam masih dia masih manggil-manggil, bahkan tidur nggak berani sendiri gitu. Itu. Jadi ya, perasaannya yang pasti ya khawatir, galau. Ya enggak karu-karuan lah Bu. Baik. Gitu. Pak Armin, pada waktu anak Bapak ditangkap, adakah yang menghubungi Bapak yang memberitahukan bahwa anak Anda dalam keadaan ditangkap seperti itu? Dari kepolisian apa dari kawannya? Ya, dari kepolisian ataupun dari kawannya. Bapak pertama kali mendapatkan kabar itu dari mana? Dari ada namanya Agus Bu Sardi, memang tetangga juga. Dia bukan memberitahu Bu, tapi dia menanyakan apakah Pakeh ada di rumah. Saya bilang barusan berangkat 2 hari yang lalu. Baik. Ya gitu. Jadi loh, berarti ini anak Bapak ini termasuk sama kawan-kawannya ini kebawa sama polisi. Gitu. Ya, saya tanyakan permasalahannya apa, enggak jelas Pak, enggak ada yang tahu permasalahannya. Tahu-tahu diciduk, dia angkut, dibawa entah kemana. Baik, baik. Kemudian dari mana Bapak mengetahui anak Bapak yaitu Abdul Fakih Alwi menjadi korban salah tangkap? Jangan jawab dulu Pak ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to wangi. Top Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Menemani akhir pekan Anda dengan berita kriminal yang terjadi selama 1 pekan. Cekal akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV Lampung.
Lovers, saya Lady Kedwiga dari Perguruan Tinggi IB Dharma Jaya. Mohon dukungannya ya untuk Lady Kat menjadi host LTV 16. Caranya like fanspage LTV 16, lalu like foto Lady Kedwiga dengan nomor urut 14. Like sebanyak-banyak ya. Terima kasih. Bye-bye. Bulan suci Ramadan di antara di Palembang, berbagai tarian Nusantara dilakukan di Jakarta. Melengkapi akhir pekan Anda dengan highlight berita peristiwa dan informasi pilihan selama sepekan. Pemirsa, kita ke sektor energi. Keputusan pemerintah menaikkan tarif dasar listrik pada saat ini. Sindo Petang Akhir Pekan hadir Sabtu dan Minggu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Andini dalam program Sport Mix. Review. Demi menghindari hal tersebut, Yu Yang, Wang Xiaoli bermain sangat buruk. Highlights dan momen terbaik dari berbagai cabang olahraga. Sportmax hadir setiap Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Milet Kasari bisa menjumpai Anda Menyambut pagi dengan topik isu aktual dan perbincangan menarik. Memberikan sudut pandang baru, penuh wawasan. Salam Pagi hadir setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah, tangkal, cekal. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV Lampung. Permasalahan yang terjadi di Lampung, situasi terkini tentang Lampung, kami kabarkan dalam program Sekitar Lampung, merangkum informasi dan peristiwa yang terjadi di Lampung hari ini secara cepat, lengkap, dan akurat. Setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV Lampung. Pemirsa Sindo TV Lampung masih bersama Yudit Samanta dan masih bersama korban salah tangkap untuk program tamu hari ini. Kita kembali ke orang tua, yaitu Bapak Armin, orang tua dari Abdullah Fakih Alwi yang termasuk korban salah tangkap. Pak Armin, Iya, Bu. Dari mana kemudian Bapak mengetahui bahwa anak Bapak Abdullah Fakih Alwi ini termasuk korban salah tangkap ketika tidak ada katakanlah aparat yang memberitahu ataupun tetangga? Kebetulan kakaknya Hamdan itu dia lagi ngelacak adeknya berada di Tangerang sana, jadi dia ngasih tahu bahwa Fakih termasuk ada di yang dibawa oleh aparat malam hari itu. Baik, gitu. Jadi bukan dari aparat tapi dari tetangga ke tetangga yang mencurigai bahwa ketika Hamdan kakaknya Hamdan itu ditengok, dia udah dikeluarkan, ditengok, ternyata Fakih katanya ada di situ. Gitu. Baik, baik, oke. Ali dan Ibrahim ini adalah satu kos-kosan, katakanlah seperti itu, dengan anak Bapak, dengan Abdullah Fakih Alwi, dan anak Bapak adalah salah satu yang diduga korban salah tangkap dan saat ini masih selamat dengan traumatik yang sangat berat. Ada yang ingin Bapak sampaikan nih, Pak? Komentar Bapak, silakan. Terima kasih, Bu. Yang pasti peristiwa ini jangan terulang kembali. Cukup ini yang terakhir lah, kayak gitu. Jangan sampai ada nanti salah tangkap lagi. Gitu. Karena ini kami sangat yakin sama aparat. Ini mereka itu kan diterjunkan tuh tentunya sudah dibekali. Mereka bawa bekal yaitu yang berupa paling tidak itu ilmu jiwa. Ilmu jiwa yang mana orang yang salah ataupun tidak
Ini akan ketahuan kalau memang ilmu jiwanya dipraktekkan. Yang kedua, ya dalam hal ini kami mohon agar Pak Bupati, Kapolres, ini sampai ini hari ini tidak ada yang bermain ataupun melihat ataupun ikut katakanlah prihatin atas peristiwa ini. Gitu. Baik, baik. Jika demikian, saya mengundang Pak Hasan Saleh selaku Kades dari Gunung Sugi, Besar. Dari Gunung Sugi Besar untuk masuk ke studio. Pak Hasan Saleh selaku Kades, ya silakan. Gunawan, ya, oke, baik. Selamat sore Pak Hasan Saleh. Selamat sore. Iya, gimana kabarnya Pak? Sehat. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap kasus salah tangkap yang beberapa orang diantaranya adalah warga Pak Hasan? Ya, begitu mendapat kabar pertama kali itu ya cukup kaget Mbak, karena memang informasi kabar yang saya dapat pada Minggu pagi itu juga cukup mengagetkan karena jumlahnya paling banyak, itu sejumlah 16 orang yang 16 pertama. orang, oke. Terus sampai sorenya, petangnya ditambah lagi 3 orang. Jadi agak 19 orang. Jadi agak terapi juga. Kaget juga di luar dugaan, juga mungkin setengah nggak percaya dengan kabar tersebut. Baik. Jadi katakanlah selama ini warga Bapak dari warga sekampung Udik. Iya. Desa Gunung Sugi Desa Besar. Gunung Sugi Besar ini adalah yang biasa terdengar adalah begal, bukan ya, ternyata ini adalah 16 orang sempat menjadi diduga ya korban salah tangkap. Iya. Seperti itu, Pak. Iya. Jadi cara penangkapan mereka pun juga kan keluarga nih mencari nih, ada yang langsung berangkat begitu dapat informasi karena jumlahnya banyak sampai 16 orang. Jadi dari pihak keluarga yang merasa adiknya ataupun pokoknya yang keluarga itu mereka langsung berangkat ke Tangerang, khususnya Langsung di cek daerah ke sana. Serpong. Oke. Jadi keluarga ini mengecek baik di Polsek Serpong, bahkan juga ada yang sampai ke Metro Jaya. Ternyata keberadaan mereka ini beberapa hari itu nggak ada kejelasan, sampai beberapa hari. Nah, baru ada kejelasan setelah pada hari Rabu itu ada yang mereka yang dilepas oleh petugas itu nah mereka ada yang sudah langsung kembali ke Desa Gunung Sugi Besar. Nah, ada juga sebagian yang masih memang tidak, kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk pulang ke Desa Gunung Sugi Besar. Kenapa Pak itu kondisi fisiknya? Mereka mengalami penyiksaan pada saat mereka dibawa, mata tertutup, terus juga mulut pun tertutup, tangan diborgol. Bahkan mereka disetrum, ada salah satu korban yang pada saat itu dilepaskan, mereka disetrum sehingga seluruh badannya ini untuk digerakkan saja sudah sangat susah. Baik. Oke. Pak, jika demikian Bapak mengetahui warga Bapak bukan hanya 1-2 orang yang diduga salah tangkap seperti itu, bahkan sekarang berjumlah bisa dikatakan kurang lebih 16 orang 16 diduga orang. Seperti itu ya Pak ya. Kalau menurut Bapak memandang kasus ini, memandang hal ini itu apa yang akan Bapak lakukan terhadap ini? Adakah tindakan lebih lanjut ataupun katakanlah Bapak ingin mengadu ke Komnas HAM? Persiapan apa yang ingin Bapak persiapkan? Kemudian mengapa Pak? Ya, pada dasarnya saya katakanlah sebagai kepala desa yang cukup dikatakanlah saya cukup tegas untuk di desa ataupun di wilayah Sekampung Udik. Karena dulu saya pernah menjabat. Jadi apabila itu benar saya akan katakan benar. Baik. Apabila itu salah saya akan katakan salah. Baik. Kita mungkin ada persiapan-persiapan yang sudah Bapak lakukan untuk katakanlah ini memasukkan kasus ini yang diduga salah tangkap tersebut untuk ke tingkat yang lebih tinggi. Atau seperti itu, apa aja Pak persiapannya Pak? Ditahan dulu Pak, jangan dijawab. Pemirsa, kita akan kembali lagi mengenai yang diduga korban salah tangkap, tetap di tamu hari ini. Akan kembali setelah pariwara berikut.
eksis sekalian narsis? Hai, di sini tempatnya. LTV 16, wadah eksis bagi remaja putri usia 16 tahun ke atas. Kamu bisa jadi host program ini. Caranya, kirimkan CV dan fotomu ke Lampung TV atau daftar sendiri di fanpage LTV 16. LTV 16, kini kamu bisa jadi host. Menemani akhir pekan Anda dengan berita kriminal yang terjadi selama 1 pekan. Cekal akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV Lampung. Kehadiran mereka selalu ditunggu-tunggu. Keseruan yang selalu mereka ciptakan di tempat-tempat di Lampung. Ini Lampung Yai. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di sini, di Sindo TV Lampung. Perseteruan Pemprov DKI dan Kementerian Pemuda. Air tidak biasa di Jalan Gang Doli dan jarak kebakaran melanda kampung Musian ditangkap. Sumber informasi pilihan yang lengkap dari berbagai highlight peristiwa sehari penuh. Elektabilitas Jokowi JK mengalami penurunan. Pengunjuk rasa anti Piala Dunia di Belo Horizonte. Sindo Petang hadir pada hari dan jam berikut. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Timur saat ini investasi yang masuk banyak dari sektor startup. Bursa Pagi hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Sejumlah berita yang sudah disiapkan di antaranya. Membuka akhir pekan Anda dengan beragam informasi ringan. Malang Puncak Abang None Jakarta Selatan 2014 sukses digelar Selasa malam. Hangat dan lengkap. Jumlah toko wayang ini berbentuk serangga seperti nyamuk. Sindo Pagi akhir pekan hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 waktu Indonesia Barat. Lihat lebih luas di TV Referensi Indonesia. Hai Sixma Lovers, aku Sinta Kal Pematasari dari SMA 1 Bandar Lampung. Dukung aku ya di LTV 16. Caranya, buka fanpage LTV 16. Di situ ada foto aku, nomor urut 12. Like sebanyak-banyaknya ya. See you, bye-bye. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah, tangkal, cekal. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sindo TV Lampung. Pemirsa Sindo TV Lampung bersama Yudit Samanta untuk program tamu hari ini dan masih kita melanjutkan diduga bersama korban yang salah tangkap tersebut. Kita kembali ke Pak Hasan. Yeah. Pak Hasan selaku Kades, ketika Anda menemukan bahwa warga Anda adalah termasuk korban yang diduga salah tangkap tersebut, kemudian tindakan-tindakan apa yang ingin Anda lakukan untuk ke jenjang yang lebih tinggi? Seperti itu, termasuk korban-korban yang meninggal. Iya. Ya, upaya yang saya lakukan, saya akan menghimpun, termasuk kronologisnya saya akan saya persiapkan. Ya, ini kronologisnya. Di samping itu juga foto-foto korban yang meninggal dunia. Yang meninggal dunia itu juga. Ya, termasuk juga kami juga memakai daripada pengacara ini adalah foto-foto daripada korban semasa hidup. Baik. Ini. Nah, ya, jadi tolong diangkat sedikit, Pak. Iya. Oke. Jadi kebetulan ini kejadian ini luar biasa. Jadi kami akan minta keadilan siapapun, baik itu pejabat, pengusaha dan lain sebagainya yang memang bisa membantu kami
itulah yang kami mohon dan itulah yang kami minta bantuannya. Karena saya sendiri tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, saya tidak akan mampu untuk berbuat sedemikian rupa, termasuk bahasanya ini ibarat apa, kutu air melawan gajah. Tidak mungkinlah saya selaku kepala desa, skopnya kecil, saya akan melawan daripada katakanlah oknum yang sebagian kuat. Jadi kalau istilah saya kutu air dan mereka gajah. Namun saya akan berusaha bagaimanapun bentuknya, mudah-mudahan warga daripada Lampung Timur khususnya, umumnya warga Lampung yang memang bisa membantu kami untuk mencari keadilan ini, ya tolong bantu kami. Karena insya Allah kami pada hari Rabu nanti kami akan berangkat ke Komnas HAM. Oke, baik. Untuk ke Komnas HAM tersebut, kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan, poin-poin terpenting yang ingin Bapak sampaikan? Ya, diantaranya yang ingin saya sampaikan bahwa betul-betul kelima warga saya ini betul-betul mereka punya kesibukan. Dan mereka, saya berani menyatakan bahwa mereka ini betul-betul tidak bersalah. Karena di depan tadi sudah saya katakan, saya seorang kepala desa mungkin katakanlah di desa itu kejam. Tetapi bagi mereka yang salah. Tapi kalau mereka benar, saya akan katakan benar. Baik. Saya tidak menutupi bahwa itu satu kesalahan. Saya akan katakan kalau memang mereka salah. Nah, kebetulan yang 5 warga saya ini bahkan yang meninggal dunia, ini nggak ada perlakuan daripada oknum ini bisa mengawal kami dari penjemputan jenazah segala macam, nggak ada perhatian sama sekali. Baik. Dari pihak. Dianggap binatang. Ya dianggap lebih daripada manusia, nggak ada rasa manusiawinya sama sekali. Kemudian ada yang ingin saya tanyakan adalah ketika ini korban katakanlah diduga salah tangkap ini dikembalikan, dilepaskan begitu saja katakanlah seperti itu, apakah Bapak Pak Hasan kemudian mendapat identitas dari aparat yang sempat katakanlah diduga aparat yang sempat menyekap mereka, katakan seperti itu, diduga? Tidak ada keterangan sama Jadi sekali. belum dari pernah pihak. bertemu dengan aparat tersebut? Belum. Hanya kami yang menemui kami itu ya memang petugas, kami datang ke Polsek Serpong, namun nggak ada. Salah warga saya ini apa, saya nggak ada sampai hari ini. Jangankan kesalahan, kronologisnya pun kami tidak mendapatkan, hanya mendapatkan itu loh, bahwa kelima warga sudah jadi jenazah, sudah jadi mayat, dan mereka dilepas begitu saja. Baik. Bahkan jangankan ada perhatian juga dari pihak petugas, nggak ada. Itu lebih dari binatang. Kelima warga saya itu di rumah sakit pun itu dijajarkan, hanya tidak dimasukkan dalam ruang pendingin sama sekali. Baik. Dari aparatur pun, pihak daripada Polsek Serpong pun nggak ada sama sekali. Baik. Yang nongol di situ. Oke. Mohon maaf Pak, Ya. jika diperkenankan untuk mengetahui ketika Bapak ketemu di katakanlah diduga aparat tersebut di Polsek Serpong tersebut, saya juga belum tahu pasti nih Pak. Bapak sempat berkomunikasi dengan pihak aparat di sana? Sempat berkomunikasi, namun jawaban yang pasti itu tidak ada dari pihak Polsek Serpong. Jadi katakanlah itu bisa dibilang aparat tersebut diduga ya, kembali Diduga. kita bahwa mereka itu menyerah terimakanlah katakanlah ini yang dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Seperti itu. Dan tidak ada Mbak, nggak ada sama sekali. Tidak ada bahwa- serah terima? Nggak ada, hanya kami kepengurusan kami ke Polsek Serpong. Kami minta surat pengantar dan lain sebagainya. Pokoknya saya merasa kepentingan Bapak waktu ke Polsek Serpong itu untuk mengambil surat pengantar untuk mengambil jenazah untuk dari rumah pengambilan sakit. jenazah dari rumah sakit. Baik, dan itu dikeluarkan oleh Iya, namun melalui beberapa proses terlalu lamban mereka. Juga bahkan kesannya pada saat itu bahwa kelima korban ini adalah pelaku. Baik. Tetapi saya tidak bisa menjawab apa-apa karena saya khawatir pada saat itu bahwa saya akan mengambil jenazah ini akan dipersulit oleh pihak Polsek Serpong. Dan terakhir pada waktu Bapak di Polsek Serpong tersebut minta keterangan bahwa itu akan dijadikan rujukan untuk mengambil jenazah yang ada di rumah sakit pada waktu itu, Ya. belum ada komunikasi bahwa mereka memberikan sedikit cerita atau kronologis. Tidak ada sama sekali, Mbak. Jadi benar-benar hanya memberikan referensi surat saja, Surat saja. untuk ke rumah sakit. Ke rumah Dan Bapak sakit juga saja. belum bertanya. Sempat Bapak bertanya tapi sebenarnya. tidak diakomodir mungkin seperti itu. Tidak Diduga- diakomodir, diduga bahkan seperti mereka juga mencecer berbagai pertanyaan. Ini warga Bapak, bahkan kepala desa ini apa sih, kenapa kok
warga Bapak seperti ini. Pokoknya pada saat itu saya sangat terpojok. Oh iya, semua berbagai pertanyaan. Cuman karena saya masih ada punya kemauan untuk mengurusi daripada mayat kelima mayat ini, saya ya cukup diam apapun yang petugas katakan. Baik. Jadi katakanlah ini diduga dengan aparat pun Bapak belum menemukan titik benang merahnya di mana, kasusnya apa, dan Belum, kita Mbak. juga belum jelas ini sampai dengan meninggal, sampai dengan dimakamkan, dikemukakan seperti itu, diduga bahwa ini salah tangkap. Kondisi terakhir seperti itu ya. Ya, kondisi seperti terakhir itu. Dan saat ini Bapak sudah mempersiapkan serangkaian kronologis untuk diajukan ke tingkat yang lebih tinggi. Tingkat Karena lebih sudah tinggi. mempersiapkan pengacara dan sudah mempersiapkan bukti-bukti, berkas-berkas untuk ke Komnas HAM tersebut. Sedikit saja Pak, mungkin ada statement akhir untuk pesan-pesan Bapak, mungkin selaku Bapak ini juga termasuk budayawan ya Pak ya, sebagai budayawan. Sesungguhnya bagaimana Pak? Ada komentar sedikit Pak untuk pesan-pesan untuk masyarakat Lampung Timur terutama dan masyarakat Bandar Lampung khususnya. Terima kasih. Jadi kejadian semacam ini sekali lagi saya berharap tidak terulang kembali. Baik. Gitu. Ya. Terus selanjutnya ya kalau memang Bupati ataupun Kapolres sekali lagi dari merasa bahwa Gunung Sugi Besar ini adalah termasuk wilayah daripada Lampung Timur, ya mohon adalah dari Pemda itu turun bahwa ya sedikit memberikan perhatian karena dari 5 korban ini orang tuanya ini betul-betul memang ekonominya kelasnya kelas menengah ke bawah kayak gitu. Ya, Pak, ya? Makanya anaknya sampai berusaha keluar sehingga ya kalau bisa membantu ekonomi di Gunung Sugi Besar. Baik. Terus yang terakhir ini harapan kembali agar mohon doa daripada warga Lampung Timur karena Pak Kades ini kan hari Rabu mau berangkat agar ya cita-cita ataupun ya kita ini mencari keadilan ataupun kebenaran ini bisa ditegakkan lah kayak gitu. Jadi mohon doa restu daripada warga Lampung Timur yang saya yakin Lampung Timur semuanya ini pasti tidak terima kalau Lampung Timur itu dikatakan sarang begal. Baik, gitu. baik. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Hasan selaku Kepala Desa dan terima kasih juga Pak Armin selaku orang tua yang diduga salah tangkap tersebut. Terima kasih. Pemirsa, sekali lagi saya hanya bisa berpesan bahwa demikian perbincangan kami selama 60 menit bersama dengan orang tua bahkan korban yang diduga salah tangkap tersebut dan Kepala Desa di Lampung Timur di Gunung Sugi Besar. Dan untuk itu mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi ke depannya. Apakah itu salah tangkap ataukah itu salah dalam mengadili. Dan apa yang ditempuh, jalan hukum yang ditempuh oleh Pak Kades dan semua warga Lampung Timur Gunung Sugi Besar ini mudah-mudahan dimudahkan dan mendapat jalan yang terang seadil-adilnya. Saya Yudit Samanta untuk tamu hari ini mohon pamit dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.